Setelah Chenan berniat memberitahukan berita penting pada wakil dekan Yang Lin, dengan itu berkaitan pada kejadian mengerikan yang dialaminya di tebing tulang. Wakil dekan Yang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia tiba-tiba menunjukkan model liciknya, menyuruh Chenan untuk menyerahkan kembali pedang panjang dan sebuah busur panah yang pernah diberikannya. Saat Chenan pun yang mendengarnya bilang bahwa kedua benda itu sudah digunakannya, dengan kali ini sudah tak dimilikinya lagi. Tapi di sini wakil dekan Yang Lin pun segera menyangkalnya, sebab menurut penglihatannya, ia hanya menggunakan kemampuan pedang iblis sewaktu melakukan pembantaian di negara Yang Jin, sehingga membuatnya pun memaksanya untuk segera mengembalikan kedua benda itu, mengingat dia merasa keduanya merupakan senjata ajaib yang begitu sangat berharga. Namun melihat wakil dekan tak percaya atas perkataan dari Chenan, Chen Xi pun mencoba membela abang-abangannya itu dengan cara polos memberitahukan pada wakil dekan tentang busur yang diberikannya pada Chenan telah digunakannya untuk menembak seekor burung, sementara pedang panjang yang diberikannya telah digunakannya untuk memotong seekor babi. Menyebabkan wakil dekan pun yang mendengarnya sontak terkejut terheran-heran. Dengan tak menyangka Chenan secara bagongnya telah menggunakan secara percuma kedua senjata terkuat pemberiannya, sehingga empunya pun yang merasa marah akan hal ini segera mempiting dengan keras lehernya menggunakan sepasang tangan besinya. Tapi di sini Chen Xi pun yang merasa kasihan melihat Chenan cara barbar segera menarik janggut wakil dekan sembari menyuruhnya untuk melepaskan tindakan pitingannya pada Chenan. Menyebabkan wakil dekan pun secara kesakitan hanya bisa melepaskan Chenan, sebelum kemudian ia pun yang tak mau berurusan lagi dengan bocil wanita kematian ini, segera memanggil salah satu bawahannya dan memerintahkannya untuk membawa Chenan ke ruangan tempat tinggalnya di akademi. Dengan ketika sampai di sana, Chenan pun yang melihat Chen Xi tanpa kelelahan segera meletakkannya ke tempat tidurnya dan kemudian memilih untuk keluar dari kamar melihat pemandangan sekitarnya. Menemukan ada hutan bambu di halaman, serta terdapat kursi rotan yang sangat elegan di tengahnya, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk secara santuy berbaring di atasnya, dan mulai mengingat dengan seksama berbagai fenomena anomali yang dialaminya di tebing tulang, lebih tepatnya di lembah kematian, dengan ia tak hanya menemukan sejumlah sisa tulang raksasa dan naga yang ganas nan kuat, tapi juga secara mengejutkannya ada sejumlah tulang para dewa dan manusia, yang bahkan sejumlah tulang ini tak pernah sedikit pun terdengarnya sebelumnya, sehingga membuatnya pun secara bingung bertanya-tanya tentang kelompok tulang belulang macam apa ini, serta mengapa juga tak pernah tercatat dalam buku-buku kuno yang pernah dibacanya. Dan memikirkan iblis dengan sepasang sayap di punggungnya, Chenan pun sontak mengalami perasaan takut di hatinya, sebab tak dibayangkannya bahwa dewa iblis itu yang telah menderita banyak kerusakan tanpa diduga benar-benar dapat bertahan hidup di TKP tebing tulang, dan tampaknya masih menyembunyikan sejumlah kengeriannya dengan kekuatan penghancur yang dahsyat maupun paksaan spiritual yang dahsyat antara langit dan bumi. Bahkan menurut pengetahuan Chenan, iblis hanyalah makhluk tingkat tinggi, dengan sekalipun mereka bisa dikatakan hidup selamanya, itu pun nyatanya juga terbilang relatif, dan jika tubuh mereka terpukul keras dipastikan akan mengalami reinkarnasi. Tapi berbeda dengan dewa iblis yang ditemukannya sebelumnya, Chenan pun merasa ia pasti bukan dewa biasa yang baru saja melangkah ke alam para dewa, dikarenakan jika tidak, tak akan pernah ada kekuatan magis yang sangat besar dimilikinya. Dan dilihat dari kostum kunonya, ia jelas merupakan sosok yang telah melewati waktu yang tak terhitung lamanya, bahkan setara dengan para dewa dan iblis kuno. Terlebih lagi Chenan selalu menyadari bahwa ribuan tulang yang mati disebabkan oleh sang dewa iblis bersayap itu, sebab ia sudah menghancurkan semua makhluk kuat di dalamnya. Tanpa juga sepertinya ia bisa dipanggil sosok sang penghancur, tapi Chenan pun masih sedikit menunjukkan kebingungannya. Dikarenakan ia merasa jika dewa iblis sang penghancur itu dapat membantai rata para raksasa kuat, naga maupun dewa-dewa di dalamnya, mengapa juga ia tak sepenuhnya menghancurkan lembah kematian, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang siapakah sebenarnya pencipta lembah kematian, dan mungkinkah juga tebakannya salah dengan tak adanya sama sekali sang penghancur di dalamnya. Namun ketika terus memikirkan pertanyaan ini, Chenan pun merasa pikirannya semakin kacau, dan pada akhirnya tanpa sadar tertidur pulas. Tapi ketika baru saja tertidur, ia pun tanpa diduga bermimpi aneh, memimpikan sosok tinggi seperti iblis berdiri di depannya, dan mulai melontarkan beberapa pertanyaan padanya, mulai dari menyebutnya sebagai besti lama, maupun memintanya untuk jangan melupakan sosoknya jika seandainya dirinya nanti mokat, sehingga mimpi ini pun tak kuasa membuatnya mengalami kesedihan mendalam dan spontan meneteskan air mata.
Namun ketika Chenan masih mengalami kesedihan di dalam mimpinya ini, ia pun tiba-tiba merasakan sepasang tangan kecil menyentuh pipinya, dan ketika membuka matanya, ia pun menemukan itu ternyata adalah Chenxi yang terus memandangnya sembari menanyakan padanya tentang dirinya yang mengapa sedang menangis. Tapi di sini Chenan pun mencoba menenangkannya dan berkelit menyebutkan bahwa mode menangis yang ditunjukkannya ini hanyalah fenomena biasa sebagai seorang manusia. Singkat cerita, keesokan harinya, kota kebebasan pun perlahan menjadi tenang, dan pada saat ini kediaman Chenan dan Chenxi tinggal di Akademi Senlan pun dipindahkan dari tengah akademi menuju halaman belakang. Tapi demikian Chenan pun tanpa tak menunjukkan keberatannya, sebab ia merasa jika masih ada Dongdong di sisinya, itu setara dengan dijaga oleh master tingkat 5, yang bahkan Chenxi pun juga tampak lebih bahagia. Hingga setelah bermain selama berhari-hari bersama Dongdong, ia pun memiliki perasaan yang sangat akrab dengannya. Namun Chenan pun secara bertahap menyadari sedikit keanehan pada Dongdong, sebab ia menemukan bayi naga itu tanpa menunjukkan tanda-tanda sakit, dengan tak lagi tampak terlihat energik seperti sebelumnya, sehingga buahnya pun yang merasa khawatir akan kondisinya, segera memberitahu wakil dekan Yang Lin tentang informasi ini. Setelah mendengar informasi dari Chenan, wakil dekan pun menunjukkan rasa cemasnya, sebab ia tahu Dongdong sangat berarti bagi Akademi Senlan. Jika sesuatu terjadi pada naga dungu ini, kemungkinan besar itu akan menjadi kerugian yang tak ternilai bagi akademinya. Selain itu, wakil dekan juga memiliki perasaan khusus terhadap Dongdong, dan ia tahu semua tanda menunjukkan bahwa Dongdong tampaknya adalah raja naga dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi, dengan berdasarkan pengamatannya juga merupakan reinkarnasi kesatria wanita pertama dari kesatria naga Akademi Senlan ribuan tahun yang lalu. Dan di dunia ini, Raja Naga nyatanya langka seperti halnya burung phoenix, mengingat kekuatan Raja Naga tak terlalu sebanding dengan ukurannya. Ya, meskipun ukuran keduanya sangat berbeda, sulit untuk membandingkan kekuatan mereka. Terlebih lagi wakil dekan sangat akrab dengan sejarah Akademi Senlan, sebab ribuan tahun yang lalu, kesatria naga wanita pertama dari akademinya gagal menembus kematian, dan akhirnya arwahnya kembali ke alam baka. Ya, meskipun tunggangan naganya kembali ke gunung serta akhirnya mokat di sana, semua kenangannya pun masih tersimpan di akademi, dan Dongdong tampak menyerupai akan sosoknya, dengan wakil dekan juga telah lama menganggapnya sebagai generasi kedua Raja Naga Suci di Akademi Senlan. Tapi demikian ia tak menganggap keduanya tak berhubungan, sebab menurut pengetahuannya, semua Raja Naga memiliki sifat berbeda dan kebijaksanaan yang tinggi. Dengan contohnya sifat Dongdong yang anomali tampak seperti karakter anak-anak, berbanding terbalik dengan Raja Naga generasi pertama yang terkesan sangat dingin. Dan belum lama ini, setelah melakukan penelitian cermat bersama para penatua Akademi Senlannya, wakil dekan pun sepakat bahwa Dongdong adalah Raja Naga terkuat yang telah gagal mencapai tahap nirvana. Dikarenakan pada umumnya hanya ada dua kemungkinan selama Raja Naga menembus tahap nirvana, yaitu berubah menjadi naga dewa atau mokat. Oleh sebab itu, setelah menerima informasi ini, wakil dekan pun bergegas ke TKP Dongdong berada dan mendapati naga kocak itu benar-benar terlihat tampak lesu, tanpa mau bergerak sedikit pun, seperti halnya yang dijelaskan Chenan. Dikarenakan waktu dulu, jika seseorang mendekatinya ketika dirinya sedang turu, ia pun akan selalu mengedipkan matanya, menunjukkan tingkah kocaknya atau bahkan langsung mengusirnya. Tapi kali ini, Dongdong tampak kehilangan minat pada segalanya, dengan terus rebahan malas di tanah tanpa mau sedikit pun mengangkat kepalanya. Menyebabkan wakil dekan pun yang melihatnya semakin menunjukkan kepanikannya, dan akhirnya mencoba memanggil beberapa penatua terhebat Akademi Senlannya untuk melakukan sesuatu hal. Tapi setelah 2 hari berlalu, upaya yang mereka lakukan terhadap Dongdong sama sekali tak membuahkan hasil, sehingga buat mereka pun tak kuasa hanya menunjukkan kesuramannya tanpa merasa buntu untuk membantu Dongdong. Namun ketika kelompok wakil dekan masih menunjukkan kepasrahannya ini, tanpa diduga pada hari ketiga, fenomena yang menakjubkan pun terjadi pada Dongdong. Saat tubuhnya tiba-tiba memunculkan kulit tebalnya yang membungkusnya lapis demi lapis, tambah seperti halnya seekor ular sutra yang akan menjadi kepompong. Menyebabkan kelompok wakil dekan pun yang melihatnya sontak menunjukkan kegirangannya, sebab mereka tahu fenomena yang dialami Dongdong ini merupakan tindakan di mana ia akan menerobos tahap nirvana lagi. Dan jika seandainya itu berhasil, dapat dipastikan seekor Raja Naga Nirvana akan terlahir dari Akademi Senlannya. Ya, bahkan Chenan pun melihatnya juga menunjukkan rasa girangnya, sebab ia mengetahui Dongdong begitu menakjubkan, sehingga memungkinkan pada saat ini telah memasuki dimensi lain. Diikuti Chenxi pun yang juga melompat-lompat kegirangan, dikarenakan ia mengira sebelumnya Dongdong akan mokat, yang membuatnya pun tanpa sadar mengalami kesedihan.
Lebih lagi para penatua Akademi Senlan telah meramalkan bahwa kali ini Dongdong akan mencapai tahap nirvana lagi, dan siapapun yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga tingkat tinggi pastilah naga luar binasa. Ya, meskipun peningkatan belum selesai, tapi tak maukah selama proses ini itu pun nyatanya sudah cukup untuk menunjukkan kehebatan dari Dongdong. Namun singkat cerita, setelah sebulan berlalu, Dongdong pun masih belum terbangun dari mode kepompongnya, dan selama periode ini nama Chenan pun menjadi viral di seluruh penjuru Akademi Senlan, dan para murid yang sebelumnya mengenalnya sebagai sampah nyatanya kali ini sudah mengubah persepsinya secara drastis, dan mereka yang bermasalah dengannya tak akan pernah datang mencarinya lagi. Terlebih lagi Renjian yang terluka parah oleh Chenan pasca pertempuran brutal mereka waktu itu ini sudah dapat berjalan di tanah lagi, dengan ia memilih untuk tak melakukan tindakan balasan apapun pada Chenan, mengingat dirinya atau kemampuan pemuda kocak yang kali ini sudah menjadi badas itu tampaknya berada di atasnya. Dan selama periode ini, Chenan pun pernah mengunjungi prajurit bayaran tua bermarga Li, yang merupakan sebuah serikat prajurit bayaran di kota kebebasan, saat pria tua itu berinisiatif untuk berteman dengannya, dan juga memberinya informasi terperinci tentang Renjian selama masa itu, yang membuat Chenan pun sangat berterima kasih padanya. Bahkan setelah identitas Chenan terungkap, banyak orang secara alami datang untuk berteman dengannya, tapi tempat tinggalnya pun langsung dibuat khusus agar digunakan oleh Akademi untuk menerima tamu VIP, memungkinkan orang-orang biasa tak bisa terus menemuinya, yang membuatnya pun sedikit merasa beruntung. Dengan itu menyebabkannya tak akan menjamu tamu sepanjang hari. Tentu saja walaupun Chenan tak bisa didekati, bukan berarti semua orang tak bisa mendekatinya. Saleng Peng, sang ahli bela diri Akademi, telah menjadi pengunjung tetap di sini, dan sejak mengetahui identitas asli Chenan serta pertempurannya di negara Yang Jin waktu itu, ia pun kembali menemuinya dan secara penisirin memintanya untuk melakukan adu mekanik. Tapi setelah melakukan adu mekanik singkat, Chenan pun secara mudah berhasil mengalahkannya dengan Leng Peng mengalami kesuraman yang cukup parah. Mengingat Chenan telah berlatih lebih giat sejak kultivasinya mencapai kemajuan pesat, dan banyak keterampilan sihir maupun fisik keluarganya membutuhkan keterampilan yang kuat untuk dapat digunakan. Nyatanya sekarang pasca kultivasi dan peningkatannya, beberapa keterampilan itu akhirnya dapat bisa digunakannya. Namun demikian, Chenan pun merasa masih ada sedikit kekhawatiran di hatinya, hingga terakhir kali ia membalikan kemampuan badasnya itu, ia pun jelas mengalami perasaan aneh, dikarenakan kemampuan itu telah membuatnya hampir tampak seperti seorang iblis. Brutal.